Yuk, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dita Alifia, yang kedua Muhammad Faisal Marom, yang ketiga yaitu Muhammad Adam Alif, yang keempat ada Novian Istigalang, yang kelima yaitu ada Riko. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul adaptasi fisiologis tubuh ketika latihan. Nah, latihan aerobik itu adalah berbagai aktivitas olahraga yang dilakukan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisiknya, terutama apabila dilakukan secara benar dan teratur. Latihan olahraga aerobik bermanfaat untuk meningkatkan, mempertahankan kesehatan, daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, otot-otot, dan sendi-sendi. Menurut Pompa, suatu latihan olahraga yang dilakukan secara teratur akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tubuh. Latihan fisik dengan pembebanan tertentu akan mengubah faal tubuh, yang selanjutnya akan mengubah tingkah kesegaran jasmani. Perubahan secara cepat tersebut disebut respon, sedangkan perubahan lambat akibat olahraga atau latihan teratur disebut adaptasi. Nah, ini adalah beberapa adaptasi fisiologis dalam tubuh, yaitu ada yang pertama curah jantung, yang kedua denyut jantung, yang ketiga ada kadar hemoglobin, yang keempat ada pengambilan oksigen dan paru-paru. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang curah jantung terlebih dahulu. Curah jantung adalah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel di kiri jantung selama 1 menit. Saat dipompakan itu, darah membawa oksigen dan nutrisi untuk sel tubuh dan membawa sampah metabolisme seperti karbon dioksida. Curah jantung yang terlalu sedikit atau terlalu banyak menunjukkan adanya masalah pada jantung. Jumlah curah jantung tiap orang berbeda-beda tergantung ukuran jantung, usia, aktivitas, kondisi medis seseorang. Orang dewasa normal biasanya memompa sekitar 5 liter darah per menit dalam keadaan istirahat. Namun apabila dalam keadaan olahraga atau aktivitas berat, jumlahnya bisa meningkat hingga 3-4 kali untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Untuk yang kedua ada denyut jantung istirahat. Atlet yang dilatih lalu istirahat akan menurun karena adaptasi latihan. Alasan lain penurunan denyut jantung istirahat adalah karena latihan aerobik menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak hemoglobin. Yang selanjutnya ada kadar hemoglobin. Nah, apa itu kadar hemoglobin? Kadar hemoglobin adalah senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Darah merah atau sering juga disebut eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan tubuh lewat darah. Darah adalah jaringan tubuh yang warnanya merah. Fungsi sel darah merah adalah meningkatkan oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Yang terakhir ada pengambilan oksigen dan paru-paru. Pengambilan oksigen ini adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam darah, mengangkut oksigen dan kemudian mentransfernya ke dalam otot. Peningkatan penyerapan oksigen sebagai respons terhadap latihan aerobik dan memungkinkan pengiriman oksigen yang lebih cepat dan lebih efisien ke otot. Ya, itu tadi presentasi dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih.
Untuk Mas Adam Ali, silakan share screen untuk menjelaskan materinya. Oke Mas, baik Mas. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Di materi selanjutnya ada sistem otot, adaptasi fisiologi kronis dalam jangka panjang untuk berolahraga. Nah, dalam hal ini adaptasi kronis untuk berolahraga ada 8 macam. Untuk yang pertama hipertrofi, yang kedua peningkatan kekuatan tendon, yang ketiga peningkatan myoglobin, yang keempat peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria, yang kelima peningkatan penyimpanan glikogen dan lemak, yang keenam peningkatan kekuatan otot dan peningkatan toleransi terhadap laktat. Nah, untuk otot sendiri ada beberapa. Yang pertama otot ada yang nampak di bawah kulit, otot polos, otot jantung, dan selain pada tulang, otot juga melekat pada organ dalam dan pembuluh darah. Setiap jenis otot memiliki fungsi tertentu, tapi fungsi utama adalah menciptakan gerakan. Hampir setiap gerakan di dalam tubuh merupakan hasil dari otot yang berkontraksi ke tubuh manusia. Mohon maaf, Mas. Ya. Oh iya. Itu tadi jaringan Gimana, saya Mas? yang Bisa dilanjut? bisa. Bisa. Untuk slide selanjutnya dari sistem otot, adaptasi kronis untuk berolahraga ada hipertrofi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti peningkatan kekuatan otot tendon, peningkatan myoglobin, peningkatan glikogen dan lemak, peningkatan kekuatan otot, peningkatan toleransi terhadap laktat, peningkatan jumlah dan ukuran mitokondria. Selanjutnya di slide berikutnya hypertrofi. Apa itu hypertrofi? Hypertrofi merupakan peningkatan organ atau jaringan, suatu peristiwa pembesaran komponen sel atau ukuran otot meningkat bukan karena lebih banyak serat otot, tetapi karena sel yang berubah ukuran menjadi lebih besar. Dan peningkatan jumlah sel otot disebut hyperplasia. Ya, hyperplasia. Hormon bertumbuh merangsang hyperplasia mungkin menyumbang sedikit dari pertumbuhan otot tersebut. Untuk di slide selanjutnya ada peningkatan kekuatan tendon. Tendon adalah jaringan ikat berbentuk tali atau pita yang menghubungkan otot dengan tulang. Manfaat tendon mencegah cedera, meningkatkan kekuatan,
menambah kecepatan lari cepat. Selanjutnya ada peningkatan myoglobin. Peningkatan myoglobin adalah protein dengan bentuk struktur bulat yang menyimpan oksigen dan terbentuk dari rantai polipeptida yang ditemukan dari jaringan otot, bukan dari aliran darah. Fungsi myoglobin yaitu meningkatkan oksigen dan meningkatkan zat besi. Kemudian ada peningkatan mitokondria. Peningkatan mitokondria, jumlah dan ukuran mitokondria. Mitokondria sendiri adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat atau yang disingkat ATP pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Galang. Saya persilakan. Untuk selanjutnya yaitu peningkatan glikogen dan lemak. Glikogen adalah bentuk simpanan glukosa yang dapat menjadi energi cadangan manusia. Untuk cara meningkatkan penyimpanan glikogen otot yaitu makan CHO dalam 2 jam latihan. Yang terusnya yaitu menambahkan beberapa kafein. Next, Mas Alif. Next. Selanjutnya yaitu peningkatan kekuatan otot. Tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Waktu hilangnya kekuatan otot 10% hingga setelah 8 minggu tanpa pelatihan, hingga 40% daya tahan otot hilang setelah periode yang sama. Next. Selanjutnya itu peningkatan laktat. Asam laktat adalah sisa metabolisme tubuh yang dihasilkan di sel otot dan sel darah merah. Sering dianggap mempengaruhi kemampuan otot untuk berkontraksi atau mempertahankan kekuatan kontraksi. Next. Yaitu materi tentang sistem otot. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Faisal. Baik Mas Adam, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Izin share screen ya. Baik Mas. Apa sudah muncul? Sudah Mas. Silakan. Sudah. Oke, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu sistem kardiovaskular, yaitu adaptasi fisiologis kronis dalam jangka panjang untuk berolahraga. Materi yang saya jelaskan pada kali ini yaitu yang pertama hipertrofi jantung, yang kedua peningkatan volume detak stroke,
istirahat dan latihan. Yang ketiga yaitu penurunan denyut jantung saat istirahat. Yang keempat, kapilarisasi otot rangka dan alveolus. Yang kelima, penurunan tekanan darah saat istirahat. Yang keenam, penurunan waktu pemulihan detak jantung. Yang ketujuh, peningkatan volume darah. Yang pertama yaitu hipertrofi jantung. Hipertrofi adalah peningkatan ukuran sarkomer serat otot. Jantung itu sendiri adalah otot yang sel-selnya mengalami hipertrofi dalam beradaptasi dengan latihan. Jadi secara khusus ventrikel kiri menebal yang meningkatkan potensi kekuatan kontraksinya. Terus yang selanjutnya yaitu peningkatan volume detak jantung istirahat dan latihan. Volume stroke atau SV adalah jumlah darah yang dipompa dari ventrikel kiri jantung dalam satu kali kontraksi. Berhubungan dengan kekuatan kontraktil otot jantung. Nah, saat tak terlatih yaitu volume stroke saat istirahat 50-70 mili dan saat latihan lebih dari 115 mili. Dan saat terlatih saat istirahat yaitu 90-110 mili. Dan saat latihan lebih dari 180 mili. Yang selanjutnya yaitu penurunan denyut jantung saat istirahat atau RHR. Saat istirahat detak jantung yang rumusnya yaitu V sama dengan SV kali RHR. Tetap sama dalam terlatih dan tidak terlatih. Namun karena SV meningkat pada atlet, dapat terjadi penurunan RHR tanpa mengurangi V. RHR orang yang secara konsisten berolahraga umumnya lebih rendah daripada rekan-rekan mereka yang lebih banyak duduk. Yang selanjutnya yaitu kapilarisasi otot rangka dan alveolus. Peningkatan densitas kapiler baik di otot maupun di alveolus. Yang pertama yaitu otot. Terjadi pada 70-80% of VO. Juga terjadi sebagai respons terhadap pelatihan intensitas tinggi, meningkatkan metabolisme glukosa. Yang kedua yaitu alveolus. Lebih banyak kapiler yang mengelilingi alveoli memungkinkan pertukaran gas yang lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu penurunan tekanan darah saat istirahat. Penurunan tekanan darah ini berkurang selama beberapa minggu pertama pelatihan aerobik. Kemungkinan karena relaksasi pembuluh darah jangka panjang. Pelatihan resistansi progresif juga membantu, tapi kurang efektif. Penurunan ini yaitu 2% sistolik dan 4% diastolik BP. Yang selanjutnya yaitu penurunan waktu pemulihan detak jantung. Jadi di sini itu ada perbedaan unfit person atau kurang sehat dan fit person atau yang sehat. Jadi di sebelum latihan itu orang yang kurang sehat itu berada di bawahnya 80 dan orang sehat itu di bawah 60 sekitar 50. Terus lanjut ke latihan akan meningkat pada 140 yang untuk orang tidak sehat dan orang yang sehat meningkat pada 100. Terus selanjutnya setelah latihan akan menurun. Untuk orang yang kurang sehat akan menurun sampai 80. Dan untuk orang yang sehat menurun secara drastis langsung ke 60. Jadi terdapat perbedaan antara orang yang kurang sehat dan orang sehat di dalam penurunan waktu pemulihan detak jantung. Yang selanjutnya yaitu peningkatan volume darah. Volume darah mewakili jumlah darah yang beredar di tubuh. Pertama, volume plasma darah meningkat karena olahraga, meningkatkan
retensi air oleh ginjal Anda. Setelah ini, volume sel darah merah meningkat. Hormon IPO atau eritropoietin merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang. Itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.